Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Universitas Al-Azhar yang saya hormati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-6 ini kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang asumsi dasar dalam analisis regresi. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya kita menyusun persamaan regresi untuk mendapatkan garis regresi yang terbaik. Namun kita belum mempelajari asumsi-asumsi apa sajakah yang harus dipenuhi untuk mendapatkan model analisis regresi yang terbaik. Saat ini kita akan belajar asumsi dasarnya untuk melengkapi pemahaman kita tentang analisis regresi. Bapak mulai dengan kriteria dalam metode OLS, Ordinary Least Square. Perhatikan di sini bahwa dalam Ordinary Least Square ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah prinsip daripada Ordinary Least Square adalah meminimumkan seluruh residual kuadrat, sehingga nanti mendapatkan model terbaik, model yang di dalamnya seluruh garis-garis regresi itu memiliki kedekatan atau jaraknya tidak begitu jauh daripada garis regresi yang dibuat. Dengan meminimumkan residual ini, pada model regresi linear sederhana khususnya, dengan asumsi yang telah diberikan, maka dipakai metode OLS untuk melakukan estimasi seperti kita sudah pelajari sebelumnya. Kita sudah tahu bagaimana menghitung nilai B0-nya seperti ini. Yang kita lihat di sini ada B0. Perhatikan di sini ada B0, ada B1. Semuanya harus kita uji dengan menggunakan ANOVA dan juga koefisien regresi. Perhatikan di sini kita menguji dua variabel penting, yaitu B0 dan B1. Dan ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar model yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan harapan kita semua. Ini modelnya, ini juga. Kemudian kita juga harus belajar yang namanya sifat-sifat atau hal-hal yang menjadi karakteristik daripada estimasi OLS ini. Yang pertama adalah jika semua asumsi yang diberikan terhadap model regresi terpenuhi, maka menurut teori dari Gauss-Markov theorem, estimator daripada analisis regresi tersebut akan bersifat BLUE, BLUE, yaitu Best Linear Unbiased Estimator. Maksudnya adalah best artinya terbaik, yaitu memiliki variasi yang sangat minimum, variasi kesalahan yang sangat minimum. Linear maksudnya linear dalam variabel random Y. Unbiased maksudnya tidak bias, dan artinya adalah estimator tersebut akan tidak bias atau unbiased dan mempunyai varian yang minimum di antara semua estimasi unbiased yang lain dalam model regresi yang kita buat. Jadi perhatikan di sini kita punya kriterianya dan kita punya karakteristiknya. Mari kita mulai dengan asumsi yang pertama. Asumsi klasik dasar yang pertama dari regresi adalah residual harus bersifat normal. Jadi kita harus menguji kenormalan dari suku Galat atau error atau residual. Kita tahu bahwa Galat dari suatu persamaan regresi adalah berdistribusi normal identik dengan rata-rata 0, variannya adalah 1. Oleh karena itu, asumsi pertama residual, sekali lagi ya, bukan X, bukan Y yang harus diuji. Apakah residualnya berdistribusi normal atau tidak? Uji yang digunakan untuk mengecek asumsi kenormalan dari suatu residual adalah bisa menggunakan uji Kolmogorov
bisa mengujikan Kolmogorov-Smirnov, uji Lily-Force, dan uji Jacobera. Dua uji pertama yaitu Kolmogorov dan Smirnov dan Lily-Force bisa dikerjakan dengan SPSS, dan uji Jacobera bisa digunakan ketika kita menggunakan Efius atau Stata. Perhatikan di sini, nanti kita akan juga menggunakan uji normal probability plot. Jadi kita akan membuat plot residual dari suatu model regresi, apakah berpola garis lurus apa tidak dengan normal probability plot. Jika asumsi kenormalan tidak dipenuhi, maka yang terjadi adalah perkiraan interval dan pengujian hipotesis untuk koefisien regresi tidak berlaku. Dan tentu saja model kita dianggap tidak baik karena harus dihilangkan dulu asumsi-asumsi yang dilanggar dalam terkait dengan kenormalan suku Galat. Bagaimana cara mengatasi jika asumsi ini terjadi? Salah satunya dengan menggunakan teknik transformasi variabel. Pada waktunya nanti akan kita ajarkan bagaimana cara mentransformasi variabel agar bisa memiliki asumsi kenormalan sesuai dengan asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Asumsi dasar berikutnya adalah homoscedasticitas atau homoscedasticity. Jadi, error atau residual dari suatu model regresi harus bersifat homoscedastis, yaitu memiliki varian yang sama. Nah, bentuk daripada homoscedastis pernah diajarkan pada pertemuan kedua sebelumnya, yaitu rata-rata dari setiap observasi yang diteliti memiliki tingkat keseragaman dalam varian. Jadi variasi datanya adalah sama untuk setiap pengambilan sampel yang dilakukan. Pengujian terhadap asumsi homoscedastis bisa dilakukan dengan uji residual, uji Bartlett, uji Goldfeld-Quandt, uji White, dan uji Bruce dan Pagan. Apa akibatnya jika tidak dipenuhinya uji asumsi ini atau uji asumsi homoscedastisitas? Perkiraan interval dan pengujian hipotesis untuk koefisien regresi juga tidak berlaku. Bagaimana cara mengatasi bila asumsi homoscedastis tidak dipenuhi? Kita bisa menggunakan weighted least square sebagai dasar untuk membuat regresi dengan adanya penimbang bagi setiap data yang telah atau akan diestimasi dengan persamaan regresi. Asumsi dasar ketiga adalah multicollinearitas. Multicollinearitas artinya adalah adanya korelasi yang tinggi antar variabel X. Jadi kalau kita memiliki Y, X1, X2, X3, maka antara X1, X2, X3 tidak boleh ada saling ketergantungan atau korelasi atau hubungan yang kuat. X1 boleh berpengaruh terhadap Y, X2 juga boleh berpengaruh terhadap Y, X3 juga boleh berpengaruh terhadap Y, tapi X1, X2, X3 tidak boleh berkorelasi sangat kuat sehingga asumsi multicollinearitas terjadi jika ketiga variabel tersebut sangat berkorelasi. Jadi kita akan lihat apakah X1, X2, X3 atau variabel independennya berkorelasi sangat kuat atau tidak. Nah, pengujiannya dengan alat uji yang disebut sebagai varian inflation factor. Biasanya fit-nya adalah berkisar 10. Jika lebih dari 10, maka terjadi yang namanya multicollinearitas. Apa indikator daripada multicollinearitas? Yang pertama adalah R kuadratnya tinggi sekali, tapi sedikit variabel X yang signifikan. Dan ini menjadi sesuatu yang aneh. Kenapa? Seluruh variabel ternyata tidak signifikan atau sebagian variabel besar variabel tidak signifikan, tapi R kuadratnya tinggi. Ini indikasi dari adanya multicollinearitas. Yang kedua, koefisien korelasi yang tinggi antar variabel X-nya. Ini juga akan mengakibatkan terjadinya multicollinearitas. Bagaimana cara mengatasinya? Salah satu yang diajarkan teknik menggunakan analisa regresi, rate regression namanya. Akibat dari tanda multicollinearitas ada dua. Yang pertama adalah jika ada multicollinearitas yang sempurna atau perfect multicollinearity, maka tidak bisa memperoleh penduga secara OLS.
Jadi tidak bisa menghasilkan penduga koefisien regresi B0, B1, dan seterusnya dengan menggunakan metode OLS. Yang kedua akibat dari tidak terpenuhnya asumsi multikorelasi adalah pelanggaran terhadap asumsi ini adalah metode OLS masih bisa dipakai, tapi perkiraan interval tentang parameter bisa menjadi sangat lebar. Kita tahu perkiraan interval yang lebar itu akan membuat estimasi menjadi tidak valid atau tidak baik. Atau statistik uji T akan menjadi sangat kecil. Bahkan koefisien regresi bisa mempunyai tanda yang berbeda dengan yang diharapkan, misalnya berdasarkan teori. Jadi hindari terjadinya multikorelitas ketika kita melaksanakan analisis regresi berganda. Asumsi dasar yang keempat adalah autokorelasi atau korelasi serial. Autokorelasi atau korelasi serial biasanya terjadi pada data runtun waktu. Artinya, data tahun ini atau tahun T, katakan sekarang tahun T, akan bisa berdampak terhadap data tahun sebelumnya. Ketika data tahun T-nya memiliki fenomena yang unik, misalnya inflasi tinggi, atau pengangguran tinggi, atau juga kemiskinan tinggi. Sehingga ada kaitannya dengan daya beli masyarakat. Sehingga ketika kita menganalisis, pastikan tidak terjadi autokorelasi, yaitu berkorelasinya suatu residual dari data sebelumnya dengan residual data berikutnya atau data sebelumnya. Nah, bagaimana menguji daripada asumsi autokorelasi ini menggunakan analisis residual, uji Durbin-Watson, uji Lagrange multiplier, dan lain sebagainya. Kita akan coba nanti dalam prakteknya kita akan menggunakan uji Durbin-Watson. Berikutnya, akibat tidak terpenuhnya asumsi autokorelasi atau korelasi serial adalah penduga berdasarkan metode kuadrat terkecil atau least square estimators tidak merupakan sesuatu yang blue, tidak based, tidak linear, tidak unbiased, dan merupakan estimator yang tidak baik. Dan rumus yang biasa digunakan untuk perkiraan interval dan pengujian hipotesis untuk koefisien regresi menjadi tidak tepat. Berikutnya adalah bagaimana cara mengatasi asumsi autokorelasi ini, pelanggaran asumsi autokorelasi ini. Bisa menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah metode generalized least square estimation, prosedur iterasi Cochrane-Oudtkat, metode Durbin, atau prosedur Hildreth-Lou-Grid-Search. Pada waktunya nanti kita akan belajar mengerjakan salah satu cara menguji atau melihat asumsi autokorelasi. Asumsi dasar yang kelima adalah adanya persamaan regresi lain yang suku galatnya atau errornya atau residualnya berkaitan dengan suku galat dari model regresi yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, pastikan kita tidak mendapatkan atau melanggar asumsi ini ketika melaksanakan regresi berganda misalnya. Apa akibat tidak terpenuhnya atau tidak terpenuhi asumsi tentang adanya persamaan regresi lain yang residualnya berpengaruh terhadap residual model kita, yaitu perkiraan koefisien regresi dengan OLS akan kurang efisien. Kemudian bagaimana cara mengatasi bila asumsi tidak terpenuhi? Ada beberapa metode, salah satunya metode Aitken JLS atau metode maximum likelihood dalam seemingly unrelated regression estimation atau SURE. Perlu diperhatikan nanti ke depan ketika kita belajar persamaan simultan, pasti kita akan menemukan error yang saling berkorelasi antar satu model dengan model lain. Artinya, kita perlu membuat model yang berbeda dengan model sebelumnya yang disebut sebagai seemingly unrelated regression estimation. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kita sebut sebagai regresi pura-pura tunggal. Inilah hal-hal yang harus dikuasai ketika kita berbicara tentang asumsi klasik. Bagi yang tertarik untuk memperdalam, bisa melihat daftar referensi utama ini. Yang pertama adalah buku Kushner, dan yang kedua adalah buku Kementa. Silakan dicari bukunya untuk dapat memahami lebih jauh tentang analisis regresi dan asumsi-asumsi klasik yang harus
dipenuhi dalam analisa regresi ini. Demikian sekali lagi diharapkan untuk bisa mencoba praktek terhadap analisa dan asumsi dari analisa regresi ini.